Jadi sebenarnya ini bagian dari balas dendam saya gitu ya, balas dendam saya di mana ketika saya SMA, saya sendiri sebenarnya adalah anak IPA. Kemudian karena ada satu dua hal ya terkait dengan sistem pendidikan Indonesia juga gitu. Saya kurang dapat mengeksplor sains lebih jauh gitu dan tekad saya untuk belajar sains itu masih ke bawah sampai sekarang. Dalam buku ini ada 23 bab. 23 bab ini merajuk pada susunan kromosom kita, 23 kromosom gitu ya. Nah, salah satu yang menarik dari 23 kromosom ini, Bang, itu yaitu adalah 23 kromosom ini ditemukan atau dilihat atau dibuktikan secara saintifik gitu ya. Itu oleh orang Indonesia di tahun 1955. Nama ilmuannya adalah ini dia. Nama ilmuannya adalah Jo Hin Tijo. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami dari komunitas teman baca di podcast Teman Ulas. Nah, pada malam hari ini nih ada yang beda nih dari pemandunya maupun dari yang pengisi atau sebagai orang yang akan mengulas buku itu. Buku apa itu nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, malam hari ini akan ada pengisi yang berbeda, yang pastinya juga dengan buku yang berbeda dan juga pemandu yang berbeda. Sebelumnya mungkin teman-teman ditemani oleh Kak Dedi sendiri dan Kak Ais. Nah, pada malam hari ini pemandunya saya sendiri, Muhammad Ainul Rizky, biasa disapa Ricky atau Ainul. Nah, di sebelah saya ini udah ada sosok pemuda gagah yang akan mungkin baiknya perkenalan dulu kali ya. Oke, makasih Bang Ricky. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Taufik Zuri gitu ya, biasanya dipanggil Taufik atau Mas Bintang gitu kalau misalkan teman-teman komunitas sudah pada tahu atau sudah familiar dengan saya gitu. Saya sendiri adalah mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, teman-teman. Sekarang saya lagi menempuh kuliah di semester 6 gitu ya. Dan ini lagi nggak tahu ini nanti mungkin video YouTube-nya akan ditayangkan kapan, tapi ini lagi berada di masa-masa pandemi gitu ya, teman-teman. Jadi saya berada lagi stay di Mataram gitu. Mungkin saya balikan lagi ke Mas Ainul. Apa harus diceritakan kesibukannya? Kesibukan saya perlu sih, coba. Kesibukan saya sering juga berkegiatan di komunitas teman baca gitu ya. Kemudian saya akhir-akhir ini lagi sering-seringnya belajar tentang dunia perintelijenan. Waduh, jadi kayak digital jadinya. Ya pokoknya kurang lebih gitu ya, teman-teman, untuk kesibukan saya akhir-akhir ini. Mungkin saya serahkan lagi ke Bang Ricky. Ya, mantep. Tadi sudah diterangi dengan penjelasan singkat mengenai aktivitas atau kesibukan harian, terus latar belakang pendidikannya dari mana dan banyak lagi ya. Tadi kita sempat dengar bahwa Mas Taufik ini sedang berada di Mataram karena pandemi. Nah, mungkin itu akan berkaitan juga dengan tema pembahasan kita, pandemi mungkin lebih ke sains ya. Hal-hal yang menjelaskan pandemi mungkin banyaknya ke sains. Nah, mungkin malam hari ini kemarin itu kan kita bahas tentang novel dari ada yang namanya novel-novel dari penulis Jepang ya atau Korea kalau nggak salah ya, sorry. Terus ada juga Jepang, yaitu penulis Jepang Haruki Murakami, dan juga ada juga yang memperkenalkan bukunya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas buku yang berbeda dari buku-buku sebelumnya atau genre-genre sebelumnya, yaitu yang bergenre sains ya, pada malam hari ini. Nah, kalau nggak salah Mas Taufik ini memilih buku Genom. Genom. Ya, betul. Nah, penting kiranya mungkin bagi teman-teman yang nonton, yang melihat kita di gadgetnya masing-masing, bisa dikasih tahu dulu nggak, misalnya pengantar awal lah buku ini, siapa sih yang nulis, terus mungkin boomingnya karena apa atau gimana, mungkin kenapa bisa? Oke, ini karena ada bukunya di sini, mungkin saya akan bacakan dulu ya sedikit tentang profil bukunya. Jadi profil bukunya di sini adalah berjudul Genom gitu ya, subjudulnya Kisah Spesies Manusia dalam 23 bab. Di sini ditulis oleh Matt Ridley, kemudian yang dipublish oleh Gramedia ya, publishernya Indonesia. Untuk bukunya sendiri, bentar saya lihat dulu. Cetakan pertamanya itu pada Maret 2005.
Kemudian ini kelihatannya ini cetakan ketiga ya, cetakan ketiga di Juli tahun 2017. Untuk penerbitnya tadi sudah Gramedia, kemudian total halaman itu ada sekitar 419 sama kepustakaan dan catatan. Kira-kira mungkin untuk genre tadi sudah diceritakan sama Bang Riki, ini genrenya sains gitu ya. Kenapa alasannya gitu? Alasan saya untuk memilih buku ini sebenarnya agak jauh ceritanya. Kalau misalkan saya ceritakan secara mendetail ya kenapa saya suka dengan sains dan segala macam. Intinya kurang lebih sebenarnya ini bagian dari balas dendam saya gitu ya. Balas dendam saya di mana ketika saya SMA, saya sendiri sebenarnya adalah anak IPA. Kemudian karena ada satu dua hal yang terkait dengan sistem pendidikan Indonesia juga gitu. Saya kurang dapat mengeksplor sains lebih jauh gitu dan tekad saya untuk belajar sains itu masih ke bawah sampai sekarang. Nah, salah satunya adalah ya tadi balas dendam untuk mengerti lebih jauh tentang sains itu gimana, genom itu gimana. Gitu sih, Bang. Oke. Menarik. Mas, tadi dari segi milih buku misalnya kan, atau alasan kenapa suka dengan buku itu udah terjabarkan misalnya kan ya. Karena adanya rasa ingin balas dendam dalam tanda kutip mungkin ya. Dan ingin mengeksplor dalam artian ingin tahu lebih jauh mengenai sains itu sendiri. Nah, menarik nih kan. Buku ini nih buku yang spesifik membahas soal genom atau mungkin singkatnya orang-orang kenal dengan namanya gen ya. Gen. Nah, kiranya mungkin setelah membaca mungkin berulang kali lah ya, lebih dari satu kali, apa sih bisa disarikan dari buku ini gitu, isinya secara umum gitu, menjelaskan tentang apa genom sendiri. Sebelum kita bicara tentang isinya, sebenarnya banyak sekali yang pengen saya ceritakan tentang buku ini sendiri gitu ya, secara penulisan dan segala macam. Menurut saya banyak sekali buku-buku sains itu yang populer, misalkan kayak Cosmos gitu, kemudian ya Sapiens mungkin juga bisa dibilang buku sains gitu ya, ala-ala sains gitu, sains populer gitu ya. Selfish Gene ya. Ya, terus kemudian Homo Deus yang kayak gitu-gitu kan penulisannya sebenarnya mirip-mirip seperti itu, Bang. Penulisan sains yang nyastra populer lah. Ya. Jadi penggunaan bahasanya tidak begitu fafifu itu. Pokoknya tidak begitu daki-daki lah, tidak begitu eksklusif lah gitu bagi orang sains. Betul. Karena yang menjadi halangan pertama gitu ya, kalau saya lihat sebenarnya dalam dunia sains itu adalah bagaimana kemudian bahasa-bahasa sains itu disederhanakan, diceritakan ulang dengan bahasa manusiawi gitulah ya. Nah, di sini sebenarnya ini sangat bagus untuk teman-teman yang suka baca buku sains gitu, buku sains atau tertarik dengan sains gitu ya, karena buku ini tadi pertama dia tidak begitu eksklusif bahasanya, dia begitu sangat-sangat populer bahasanya, dan kemudian kalau teman-teman punya buku ini, di bagian-bagian awal itu buku ini suka memetaforkan gitu Gen ya. Di halaman pengantar ya? Di bagian pengantar, teman-teman bisa lihat kalau di sini itu Gen coba dimetaforkan dengan buku gitu. Jadi kromosom itu apa, gen itu dan segala macam itu apa gitu dengan buku. Jadi buku ini mencoba mengkontekstualisasikan genom dengan buku. Jadi sangat menarik gitu. Tidak terlepas dari pembahasan sini gitu loh, Pak, maksudnya dengan medium sini. Kemudian kalau dari isi sebenarnya ini banyak banget ya yang bisa diceritakan gitu. Cuman saya butuh melihat lagi karena ini ingatan saya sudah sayap-sayap tentang buku ini gitu. Dalam buku ini ada 23 bab. 23 bab ini merajuk pada susunan kromosom kita, 23 kromosom gitu ya. Nah, salah satu yang menarik dari 23 kromosom ini, Bang, itu yaitu adalah 23 kromosom ini ditemukan atau dilihat atau dibuktikan secara saintifik gitu ya. Itu oleh orang Indonesia di tahun 1955. Nama ilmuannya adalah ini dia. Nama ilmuannya adalah Jo Hin Tijo. Mungkin teman-teman nanti bisa searching di Google, lebih jauh ya. Searching di Google gitu ya, apa itu Jo Hin Tijo. Kemudian kromosom ini saya nggak bisa bilang valid karena beberapa argumen di buku ini juga nanti akan saya jelaskan kenapa saya bilang begitu. Kromosom ini diduga menjadi tempat informasi
informasi manusia gitu, informasi form medium terbentuknya manusia. Kenapa kita punya tangan, kenapa kita punya otak dan segala macam. Itu diduga sebagai asal usul tempat informasi kita bisa memiliki bentuk kayak gini. Sampai ya kurang lebih gitu. Jadi nanti ada hubungannya dengan anatomi, kemudian penyakit dan segala macam gitu. Kemudian ada beberapa bab yang mungkin pingin saya ceritakan gitu ya. Salah satunya yang paling saya suka gitu di bab 6 tentang kecerdasan. Teman-teman mungkin bisa lihat ya. Tentang kecerdasan. Nah, karena di sini di Matriedle ini coba menjelaskan bagaimana sebenarnya bahwa sains itu atau biologi dalam hal ini itu tidak bisa terlepas, tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia bukan determinisme sains aja yang ada dalam kerangka sains itu, tetapi ada determinisme sosial dalam artian kalau misalkan di bab ini Bang, di bab kecerdasan ini di kromosom 6 itu Matriedle itu menyisipkan beberapa penelitian tentang bagaimana orang mencoba membuktikan tentang kecerdasan termasuk IQ. Tapi sebelum kita ke sana gitu ya, kalau misalkan teman-teman suka tentang politik IQ gitu, bagaimana sebenarnya IQ itu juga tidak tidak pas gitu dijadikan standar gitu, standar IQ ini tidak pas dijadikan standar untuk mengetes kemampuan kognisi kita gitu ya. Nah, di sini juga dibahas seperti itu. Dan kemudian sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana salah satu penelitian atau percobaan yang dilakukan, saya lupa nama orangnya. Kalau nggak salah ilmuwan Amerika gitu ya. Dia punya anak kembar, Bang. Dia punya anak kembar kembar identik. Kembar identik ini secara gen dia memiliki kemiripan yang hampir sangat-sangat mirip gitu dan sama gitu ya Bang ya. Dan itu berdampak pada kecerdasan. Dalam hal ini Bapak namanya. Jadi kedua anak perempuan ini yang satunya itu diasuh oleh ibu kandungnya, keluarga kandungnya, dan satunya lagi diasuh oleh orang tua asuh. Jadi kedua anak ini dipisahkan dari kecil gitu, semenjak dia balita, kemudian dipertemukan lagi kalau nggak salah antara umur 19 atau 18 tahun, nanti bisa dikoreksi sama teman-teman mungkin di kolom komentar. Nah, yang mengejutkan adalah ketika mereka ditemukan, kondisi IQ-nya dia itu tidak jauh berbeda dengan IQ yang anak asuh. Jadi anak asuh yang dia diasuh sama yang diasuh oleh keluarga kandung itu tidak jauh berbeda gitu Bang. Nah, kalau nggak salah yang anak asuh itu berada di poin 76% korelasinya dengan ibunya atau bapaknya gitu, gen induknya, dan sedangkan yang anak yang diasuh oleh kedua orang tua kandungnya itu di angka 86%. Nah, jadi yang menarik adalah ini nanti akan berkelanjutan dengan poin bahwa buku ini coba mendeteksi bagaimana saya melihatnya gini Bang. Saya melihatnya bahwa buku ini tema besarnya adalah dia coba menghubungkan bahwa sains itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada determinisme biologi itu tidak tetap sifatnya. Dia fluktuatif, dia berubah terus. Jadi saya lupa halaman berapa, tapi ada argumen di sini bahwa apapun yang terjadi di dalam gen ini ketika penelitian ini terjadi bisa saja akan berubah di masa yang mendatang gitu. Oke. Mungkin teman-teman sudah ngerti teori evolusi dan segala macam. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang diduganya kromosom itu, jadi kita tidak bisa melihat bahwa kromosom itu benar-benar menjadi tempat informasi dari gen tersebut. Gitu sih Bang, salah satu bab yang menarik ya. Tadi udah banyak kan ya dijelasin soal apa saja isi buku tersebut, terus ada berapa kasus-kasus atau berapa penelitian misalnya yang dipaparkan yang mungkin saling mendukung fakta-fakta yang terjadi pada hari ini mungkin ya, atau juga bisa menegasikan yang menurut banyak orang secara normatif fakta-fakta misalnya tadi terkait IQ dan segala macam. Nah, itu menarik tuh. Dari tadi kan ada banyak yang dipaparkan kan. Kalau misalnya ke genom itu sendiri misalnya untuk di buku ini yang menjadi kalau poin primadonanya lah mungkin, yang poin paling krusialnya lah.
Oke. Untuk menjelaskan genom itu apa kira-kira di bagian mana buku ini? Tadi di genom itu sebenarnya paling gampang digambarkan itu di bagian pengantar tadi ya, di sini. Jadi kromosom itu adalah kromosom itu semacam apa ya, kalau bisa dibilang semacam ribosom kalau teman-teman tahu. Jadi tempat sel-sel itu berada lah, kurang lebih gitu. Tempat sel-sel itu berada, tempat gen-gen dan turun-turunannya seperti ekson, intron, kodon dan basa gitu. Di sana apa namanya gen itu berada. Nah, gen ini dapat diceritakan, dapat diartikan juga sebagai suatu muatan informasi gitu ya. Muatan informasi yang disampaikan oleh induk ke indukannya, ke anaknya gitu ya. Terhadap ya tadi apa namanya, anatomi, kecerdasan dan segala macam. Nah, gen itu dapat diartikan seperti itu gitu. Mungkin teman-teman yang apa namanya sudah berkecimpung dalam IT gitu, gen itu juga bisa diartikan secara harfiah sebagai angka coding lah. Apa namanya? Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman, kemudian angka biner gitu, 0101 gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah gen. Gen itu ada bahasanya ada 4 kalau nggak salah ya. Ini dia A, T, G dan C. Nah, G dan C ini itu susunan protein. Susunan protein yang apa namanya membentuk si gen tersebut. Ya. Oke. Jadi kurang lebih sebenarnya 4 ini yang apa namanya yang mengalir membentuk helix. Membentuk helix kromosom kita, gen kita gitu ya. Dan sebenarnya yang menjadi krusial banget sebenarnya di ini Bang, di tatanan ini. Nanti juga akan berubah di RNA yang T jadi U kalau nggak salah ya. Yang bisa dikoreksi sama teman-teman. Jadi sebenarnya selama saya baca buku ini, yang menjadi permasalahan, bukan permasalahan ya, dalam tanda kurung kelainan gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam buku ini pun gini Bang, dijelaskan bahwa sebenarnya kelainan itu pun apa ya, tidak ada dalam istilah biologis gitu. Kelainan itu hanyalah istilah yang dipakai untuk mengartikan sesuatu yang berbeda secara umum gitu. Jadi kelainan secara konotasi konotasi negatif gitu tidak ada di sini. Jadi penyusunnya dari tadi A, T, G dan C itu bisa sangat-sangat gampang berubah Bang. Jadi misalkan nih kalau misalkan A, T, G dan C itu tiba-tiba di sana terselip lagi G gitu, susunannya bisa sangat berubah gitu. Kondisi tubuh kita, anatomi kita gitu dan segala macamnya. Kondisikan ya, Bang. Jadi yang menjadi poin krusial juga dalam gen yaitu tadi susunan protein, dari empat protein tadi itu sangat penting dalam mengartikan informasi yang diterima yang dikirimkan oleh induk kita gitu. Gitu sih Bang kurang lebih. Oke, menarik tuh tadi. Itu tadi sisi yang menjelaskan lebih jauh soal gen ya, asal-usul gen, terus terbentuk dari apa dan segala macamnya. Nah, ini kan tadi disebut bahwa ada beberapa hal juga yang di luar daripada sains yang bisa jadi dijelaskan dalam buku ini. Nah, misalnya tadi ada soal ternyata ada di IQ itu tuh tidak selamanya saintis ya, dipergunakan juga secara politik. Betul. Untuk mungkin menggunakan standar ini untuk kepentingan tertentu misalnya betul. Ditentang di buku ini. Nah, ada nggak sisi lain dari buku misalnya ini tadi kan soal IQ atau ada nggak misalnya tadi kan sempat juga determinis sains ternyata nggak absolut ya. Ada juga yang keterlibatan sosial di situ lah atau sisi-sisi sosiologis mungkin ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nggak soal sisi itunya atau? Sebenarnya di sini diceritakan juga sisi sosiologis gitu. Banyak sekali yang diceritakan di buku sini masalah kondisi sosiologis kita karena buku ini yang sekali lagi itu coba memecahkan bahwa sains itu tidak berarti sendiri, tetapi sains itu juga bergantung pada kondisi-kondisi sosial gitu. Nah, salah satunya itu tentang penyakit itu di beberapa ya. Kalau nggak salah bab 7 bab 8 gitu ya tentang penyakit. Nah, tentang penyakit ini menarik karena
ini juga berkaitan dengan golongan darah ABO gitu. Iya. Nah, sebelum kita ke sana, saya pengen menjelaskan golongan darah ABO itu kalau nggak salah ditemukan di 1900 gitu, menjadi takaran gitu ya, perbedaan hemoglobin kita gitu pada manusia itu dibedakan menjadi 3 itu, yaitu ABO. Oh iya. Nah, ada catatan saya di sini yang menarik gitu ya. Ternyata kita itu kalau misalkan kita berbicara secara ras gitu ya, orang-orang Eropa itu memiliki golongan darah O sebanyak 40% orang Eropa gitu ya. Oke. Sebanyak 40% orang Eropa itu memiliki golongan darah O. Kemudian mana lagi ya? 40%-nya A, kemudian 15%-nya B, 5%-nya AB. Jadi dan di sini sebenarnya kalau saya nggak salah ya, golongan darah O itu rentan akan malaria kalau nggak salah ya, malaria. Nah, perdebatannya sebenarnya di sini yang menarik ya, antara golongan O misalkan atau golongan yang lain gitu ya. Bisa jadi salah satunya golongan O itu bisa jadi resisten terhadap malaria atau penyakit-penyakit yang ada gitu di daerah Eropa. Tetapi misalkan kita kasih perumpamaan golongan O itu resisten terhadap malaria gitu Bang ya. Kuat gitu, daya tahannya kuat gitu terhadap malaria, penyakit malaria. Nah, tetapi di golongan darah A itu bisa jadi malaria itu gampang masuk gampang menyerang gitu. Nah, tapi kebalikan juga nanti misalkan di golongan darah A dia resisten terhadap penyakit B misalkan gitu ya. Nah, penyakit B itu bisa jadi sangat mudah masuk ke golongan darah O gitu. Jadi salah satunya itu tadi tentang kondisi sosiologis manusia gitu.